Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Karina Ayu Purnama dengan nomor induk mahasiswa 1901530049. Di sini saya akan membahas tugas mata kuliah sistem operasi yang sudah saya kerjakan dan sudah saya pelajari. Untuk soal pertama, bagaimana bentuk interaksi antara sistem operasi dengan pengguna atau user? Terdapat 5 macam bentuk interaksi antara sistem operasi dengan pengguna. Antara lain yang pertama ada direct manipulation atau pengoperasian secara langsung. Interaksi langsung dengan objek pada layar sehingga aktivitas akan dikerjakan oleh komputer ketika pengguna memberikan instruksi langsung yang ada pada layar komputer. Misalnya, delete file dengan memasukkannya ke trash, drag and drop, dan lain-lain. Yang kedua ada menu selection. Tipe menu selection memberikan beberapa pilihan kepada user berbentuk daftar menu yang isinya adalah perintah kepada komputer sesuai dengan menu yang terdaftar. Nama perintah yang dijalankan harus sesuai dengan nama pilihan menu. Misal, klik kanan dan memilih pilihan menu yang dikehendaki seperti copy, paste, cut, dan lain-lain. Yang ketiga ada form fill-in atau pengisian form. Cara sebuah sistem untuk meminta data atau informasi pada user dengan memberi petunjuk kepada user untuk mengisi area-area dan melengkapi data pada kategori dan bagian-bagian yang telah disediakan oleh form. Yang keempat ada command language atau CL. Menuliskan perintah yang sudah ditentukan pada program. Command language merupakan interaksi manusia dan komputer yang tradisional dan orisinil. Dapat dikatakan orisinil karena semua interaksi melalui menu, form, dan direct. Semuanya akan berujung dengan penggunaan bahasa command language. Atau mengeklik suatu menu berarti menjalankan command language untuk menu tersebut. Pada antarmuka jenis ini, hanya prompt dan instruksi yang disediakan oleh sistem. User harus mengingat nama serta sintak untuk perintah command, karena yang tampil hanya prompt yang ready. CL digunakan pada beberapa sistem komputer awal dan pada saat itu sangat populer. Yang terakhir ada natural language, perintah dengan menggunakan bahasa manusia yang digunakan manusia untuk berkomunikasi sehari-hari. Program yang dapat menerima perintah menggunakan natural language dapat disebut sebagai artificial intelligence. Contohnya adalah dengan menggunakan search engine di Google. Ketika user menggunakan search engine, keyword yang di-input adalah bahasa yang digunakan untuk percakapan sehari-hari, bukan merupakan bahasa programming dan sebagainya. Untuk soal yang kedua, apa yang harus Anda lakukan jika di pojok kanan pada sistem operasi ada notifikasi low dispatch? Karena lakukan penanganannya dengan menggunakan video dengan cara dipraktekkan. Sebelum melakukan penanganan, apa itu notifikasi low dispatch? Notifikasi low dispatch merupakan sebuah informasi bahwa kapasitas harddisk Anda sudah dalam tahap mencemaskan atau penuh. Apa yang harus dilakukan? Ada berbagai cara untuk membersihkan harddisk kita dari beberapa file yang sudah tidak terpakai. Salah satunya adalah dengan cara disk clean up dengan tahap-tahapan. Yang pertama ada klik komputer, yang kedua pilih disk yang akan dibersihkan, lalu yang ketiga klik kanan dan pilih properties, yang keempat klik clean up, yang kelima pilih file yang ingin kita bersihkan, dan yang terakhir pencet tombol OK. Mari kita melakukan prakteknya. Kita akan membuka folder, lalu kita membuka disk PC. Kita ingin membersihkan data D. Yang pertama kita lakukan adalah klik kanan, lalu kita pilih properties, lalu kita pilih disk clean up. Setelah itu kita pilih file yang sudah tidak terpakai atau file sampah. Selanjutnya yang terakhir kita klik tombol OK. Jika sudah, kita akan melanjutkan untuk soal nomor 3.
Apa yang Anda ketahui dengan disk management system yang ada pada sistem operasi? Jelaskan dengan menggunakan video dan praktekkan menggunakan disk management. Pertama-tama, mari kita bahas apa itu disk management system. Disk management merupakan file bawaan Windows yang biasanya digunakan untuk membuat dan memformat partisi hard disk. Fungsi-fungsi yang disediakan cukup banyak, seperti membuat partisi, menggabungkan partisi, mengubah huruf drive, format disk, mengurangi ukuran partisi, menambah besar partisi, dan masih banyak lagi. Cara membuka disk management ada berbagai cara, diantaranya ada tekan Windows plus R, lalu ketik disk mgmt.msc, atau yang kedua ada tekan Start, lalu Control Panel. Selanjutnya ada kita pilih Administrative Tools, lalu kita pilih Performance and Maintenance. Selanjutnya kita pilih double klik Computer Management, lalu kita pilih Disk Management. Selanjutnya kita akan mempraktekkan salah satu fungsi dari Disk Management, yaitu kita akan membukanya terlebih dahulu dengan Windows plus R. Lalu kita ketikkan di sini disk mgmt.msc, lalu kita tekan tombol OK. Setelah dibuka, kita ingin membagi new volume. Kita ingin membagi partisi new volume, yaitu dengan cara klik kanan, lalu kita shrink volume, kita pilih MB-nya, lalu kita shrink, lalu terdapat partisi baru yang belum terdapat namanya dan belum aktif. Lalu kita klik kanan, kita new simple volume, lalu kita next lagi dengan folder G atau terserah keinginan, kita pencet next lagi. Lalu kita beri nama sesuai dengan keinginan kita. Contohnya seperti ini, percobaan. Lalu kita next, lalu finish. Sudah terdapat percobaan G, mari kita lihat di folder. Kita lihat di diskusi, sudah ada percobaan G. Sekian pembahasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.